Bos NATO buka-bukaan sebut amunisi mulai kering. Media Jerman kuak Uni Eropa semakin kehabisan uang. Oh, gara-gara Ukraina. Surat kabar Jerman Handelsblatt melaporkan anggaran keuangan jangka panjang Uni Eropa semakin tertekan. Penyebabnya suku bunga tinggi yang diperas oleh berbagai krisis termasuk konflik di Ukraina, migrasi dan kekurangan energi. Menurut media Jerman itu, setelah pandemi masalah-masalah itu membebani sumber daya keuangan Uni Eropa. Cadangan anggaran hampir habis, sementara tantangan meningkat dan kemampuan Brussel untuk bertindak semakin berkurang. Laporan tersebut muncul menjelang tinjauan Uni Eropa terhadap anggaran 2024 serta apa yang disebut kerangka keuangan multianual MFF untuk tahun 2021 hingga 2027. Menurut makalah itu, kesediaan negara-negara anggota Uni Eropa untuk menutupi biaya anggaran tunggal rendah, terutama di Jerman, penyumbang bersih terpenting bagi serikat pekerja. Semua ini dapat merusak kapasitas Uni Eropa untuk membiayai prioritasnya atau bereaksi terhadap peristiwa yang tidak terduga dan membayangkan program unggulan. Outlet itu memperingatkan. Laporan tersebut menunjukkan bahwa blok tersebut memiliki banyak pengeluaran wajib yang menyisakan kurang dari 30 miliar euro atau 32 miliar dolar per tahun untuk mendukung Ukraina mempercepat transformasi energi, memperkuat industri chip, meningkatkan produksi teknologi bersih dalam negeri, membuka sumber bahan baku baru dan melawan inisiatif jalur sutra Cina. Terbatas pada pengeluaran wajib yang kaku, Uni Eropa tidak dapat bangkit menjadi kekuatan geopolitik. Handelsblatt menyimpulkan sambil mencatat bahwa dengan struktur anggaran saat ini, blok ekonomi tidak mampu menghadapi tantangannya. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan stok amunisi blok pertahanan itu telah menipis. Hal ini terjadi setelah aliansi tersebut memberikan bantuan amunisi dan senjata untuk Ukraina yang berperang melawan Rusia. Pada sebuah konferensi industri di Jerman pada Senin 20 Juni 2023, Stoltenberg menegaskan bahwa stok amunisi ini merupakan salah satu kunci terpenting dalam membantu Ukraina memenangkan perang dengan Rusia. NATO juga membutuhkan industri pertahanan yang lebih kuat. Stok senjata dan amunisi NATO habis dan perlu diisi ulang. Tidak hanya di Jerman tetapi di banyak negara di seluruh NATO, tutur Stoltenberg seperti dikutip Russia Today. Laporan ini terdiri muncul setelah salah satu raksasa militer NATO Jerman dilaporkan hanya memiliki sekitar 20.000 peluru artileri berdaya ledak tinggi yang tersisa. Majalah Der Spiegel menyebut Berlin saat ini sedang dalam posisi yang mendesak dalam menambahkannya. Stoltenberg menambahkan ia telah bertemu dengan perwakilan industri militer pekan lalu untuk membahas cara terbaik dalam meningkatkan produksi dan merampingkan rantai pasokan. Stoltenberg juga mengulangi argumennya bahwa hanya kemenangan Ukraina di medan perang yang dapat menghasilkan perdamaian yang adil dan abadi. Pasukan Kiev telah mencoba melakukan serangan besar-besaran di front selatan selama seminggu terakhir, dengan beberapa desa berhasil dikuasai. AS dan sekutunya telah mengirimkan senjata peralatan dan amunisi senilai lebih dari 100 miliar dolar ke Ukraina pada tahun lalu setelah konflik meningkat. Mereka bersikeras bahwa ini tidak benar-benar membuat mereka menjadi pihak yang bermusuhan dengan Rusia. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menuduh Barat terlibat langsung dalam perang, tidak hanya dengan pengiriman senjata tetapi juga dengan melatih pasukan Ukraina di Inggris, Jerman, Italia, dan di tempat lain. Kiev telah mengeluh bahwa banyak senjata yang masuk berada dalam kondisi yang sangat buruk sehingga harus dikanibal untuk diambil bagiannya. Setidaknya sepertiga dari potensi militer Ukraina sedang menjalani perbaikan pada waktu tertentu, lapor The New York Times. Amerika Serikat dan sekutunya tidak bisa memuaskan Ukraina total pasukan senjata selama perang melawan invasi Rusia. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan tidak ada jumlah senjata atau amunisi yang cukup dari pasukan Amerika dan sekutunya untuk Kiev kecuali Ukraina menang perang. Dalam wawancara dengan televisi Ukraina pada hari Senin, Kuleba mengatakan ketika Ukraina menang, dirinya akan mengatakan ada cukup senjata, tapi saat itu tidak ada yang cukup berapapun banyak yang mereka kirim, karena jika tidak ada kemenangan itu berarti itu tidak cukup. Menurutnya yang paling dibutuhkan oleh militer Ukraina saat ini adalah putaran artileri dan kendaraan lapis baja. Inilah yang dibutuhkan pasukan kita sekarang untuk kontrofensif, dan mereka mendapatkan persediaan ini setiap hari.
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan tujuan demilitarisasi Ukraina telah tercapai secara de facto selama setahun terakhir, ketika Kiev kehabisan senjatanya sendiri dan harus menggantikannya dengan yang dipasok di barat. Menurut perkiraan oleh Kementerian Pertahanan Rusia, AS dan sekutunya memasok Ukraina dengan lebih dari 100 miliar dolar bantuan militer pada Desember 2022. Sejak itu, Barat juga telah mengirim ratusan kendaraan lapis baja untuk menggantikan kerugian Kiev, terutama tank Leopard 2 buatan Jerman dan kendaraan tempur infanteri Bradley buatan AS. Ukraina telah mengalami kerugian besar pada kedua senjata itu dalam 2 minggu terakhir. Pertempuran di garis depan Zaporizhia. Sementara itu, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengaku aliansi itu menderita krisis persenjataan telah mendukung Ukraina dalam setahun terakhir. Di sisi lain, pemerintah di Kiev mengaku kepada New York Times bahwa banyak senjata yang disumbangkan oleh Barat merupakan bekas dan harus dikanibal suku cadangnya. Anggota parlemen AS mendorong pemerintahan Biden untuk mengirim amunisi jarak jauh yang kontroversial ke Ukraina. Mereka mendesak agar AS memberikan persenjataan yang lebih canggih dan lebih mematikan ke Kiev, termasuk rudal jarak jauh ATACMS, karena serangan belasan Kiev yang telah lama diharapkan tampaknya sedang berlangsung. Dengan jangkauan 190 mil atau 305 km, hampir 4 kali lipat dari roket Ukraina yang ada. Sistem rudal taktis Angkatan Darat telah menjadi bahan perdebatan sengit selama berbulan-bulan. Presiden Joe Biden sendiri baru-baru ini memberi isyarat bahwa dia mungkin terbuka untuk mengirimkan ATACMS. Biden mengatakan pada akhir Mei bahwa Washington masih menggodok apakah setuju menyediakan rudal bagi Ukraina. Seorang juru bicara Gedung Putih kemudian mengatakan kebijakan pemerintah tidak berubah sebab baru-baru ini ada kekhawatiran dalam Pentagon. AS tidak memiliki banyak cadangan ATACMS. 9 anggota Kongres dalam sepucuk surat kepada Biden mengatakan Kiev harus diberikan sistem rudal taktis Angkatan Darat ATACMS untuk menyerang target yang jauh di jalur pasokan Rusia. Kelompok bipartisan yang dipimpin oleh politisi Partai Demokrat Jason Crow menepis kekhawatiran bahwa senjata semacam itu dapat meningkatkan konflik atau membuat pasukan rudal AS terlalu terkuras. Pendukung pengiriman ATACMS REP Jason Crow mengatakan bahwa karena mereka ditembakkan dari sistem roket artileri mobilitas tinggi yang telah dikirim ke Ukraina, mereka tidak memerlukan pelatihan ekstensif dan atau rantai logistik dan dapat segera diterjunkan. Surat itu juga meminta Presiden untuk menyetujui persenjataan canggih lainnya, termasuk jet tempur F-16 buatan AS dan kemampuan pertahanan udara tambahan seperti sistem pertahanan udara Patriot lainnya. Ia juga mendesaknya untuk mempercepat transfer tank M1 Amram AS yang diharapkan tiba di Ukraina pada akhir tahun ini. Pejabat AS menjadi kurang khawatir bahwa pengiriman persenjataan yang lebih canggih dapat meningkatkan konflik karena Ukraina berulang kali membuktikan bahwa mereka tidak akan menggunakan peralatan AS untuk menyerang wilayah Rusia.